Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang kejadian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kompetensi dasar 3.26 menentukan peluang kejadian. 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Peluang sampel. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan S. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel dan dilambangkan dengan A. Peluang kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis PA sama dengan NA per NS. Peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ditulis PA antara 0 sampai dengan 1. 0 itu artinya bahwa kejadian itu benar-benar tidak akan terjadi, dan nilainya 1 adalah bahwa kejadian itu benar-benar akan terjadi. Contoh peluang kejadian. Pada percobaan pelemparan sekeping uang logam 1 kali, tentukan A. ruang sampelnya, B. peluang muncul sisi angka, C. peluang muncul sisi gambar. Yang pertama 1A, ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Peluang muncul sisi angka karena di sini sisi angkanya ada 1 dan jumlah ruang sampelnya ada 2, maka peluang muncul sisi angka adalah 1/2. Kemudian yang C, peluang muncul sisi gambar. Di sini permukaan gambar itu hanya 1, ruang sampelnya 2, maka NS-nya sama dengan 1/2. Contoh yang kedua, pada percobaan pelempar 2 keping uang logam bersama 1 kali, tentukan A. ruang sampelnya, B. peluang muncul keduanya sisi angka, C. peluang muncul keduanya sisi gambar, D. peluang muncul sisi angka dan gambar. Yang pertama, ruang sampel karena di sini ada 2 keping uang logam, maka ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Jumlahnya ada 4. Di sini berarti NS-nya sama dengan 4. Kemudian B, peluang muncul keduanya sisi angka. Di sini untuk angka berarti AA, di sini jumlahnya AA itu hanya ada 1. NA-nya sama dengan 1. Sehingga untuk peluang A-nya sama dengan NA per NS, sama dengan 1/4. Kemudian yang C, peluang muncul keduanya sisi gambar. Keduanya sisi gambar itu hanya ada 1, yaitu GG. Maka NA-nya sama dengan 1, sehingga kita peroleh peluang muncul keduanya sisi gambar adalah NA per NS, sama dengan 1/4. Yang D, peluang muncul sisi angka dan gambar. Untuk peluang sisi angka dan gambar, di sini ada 2, yaitu AG dan GA. Maka kita peroleh NA-nya sama dengan 2, maka kita peroleh untuk P peluangnya adalah NA per NS, sama dengan 2/4. Selanjutnya, contoh yang ketiga di sini adalah dadu. Pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang ke B, peluang muncul sisi bernomor 4, yang C, peluang muncul sisi bernomor 5. Yang pertama, di sini untuk ruang sampelnya, kita tahu bahwa dadu itu angkanya dari angka 1 sampai dengan angka 6. Berarti yang ke kanan kita tuliskan angka 1 dengan 6, yang ke bawah dadu 2 juga 1 sampai dengan 6. Kemudian kedua dadu itu kita silangkan. Hasil persilangan ini
Dari mulai 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan 66, inilah yang kita namakan dengan ruang sampel. Ruang sampel di sini kalau kita hitung itu jumlahnya ada 36. Berarti NS sama dengan 36. Kemudian pertanyaan B, peluang sisi bernomor 4. Di sini untuk yang bernomor 4 kita hitung. Yang mukanya ada 4 itu ada berapa di sini? Kita hitung 14, 24, 34, 44, 54, 64. Di sini sudah ada 6. Kemudian 41, 42, 43, 45, 46. Berarti ada 11. Sehingga kita peroleh NA-nya sama dengan 11, NS-nya 36. Sehingga peluangnya sama dengan NA per NS. Sama dengan 11 per 36. Kemudian peluang muncul sisi bernomor prima. Prima kita tahu angkanya adalah 2, 3, dan 5. Untuk 1 bukan prima. Kemudian kita lihat untuk yang muka yang memiliki ada angka 2, 3, dan 5-nya. Berarti kita hitung mulai dari yang ke bawah. 12, 22, 32, 42, 52, 62. 13, 23, 33, 43, 53, 63. Kemudian yang 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Berarti ini sudah ada 18. Kemudian kita hitung yang mendatar. Ini yang belum dihitung adalah kolom 1 dan 4 dan 6. Tadi sudah 18, 21, kemudian 24, 26. Kemudian 31, 34, 36. Kemudian 51, 54, 56. Berarti ditambah 9. Tadi 18 ditambah 9 berarti 27. NA-nya sama dengan 27, NS-nya 36. Berarti peluangnya adalah NA per NS sama dengan 27 per 36. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Selanjutnya contoh yang keempat. Pada percobaan melempar 2 buah mata dadu 1 kali, tentukan yang pertama ruang sampelnya. Yang B, peluang muncul keduanya berjumlah 7. Yang C, peluang muncul keduanya berjumlah kurang dari sama dengan 4. Yang D, peluang muncul keduanya berjumlah lebih dari 9. Untuk yang pertama, ruang sampel, dadu 1 yang ke kanan, dadu 2-nya yang ke bawah. Ruang sampelnya dari mulai 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan 6,6. Ini jumlahnya ada 36 sehingga kita peroleh untuk NS-nya sama dengan 36. Kemudian yang B, peluang muncul keduanya berjumlah 7. Berarti kita hitung di ruang sampel ini yang jumlahnya sama dengan 7. 7 berarti bisa kita hitung di sini. Biasanya itu diagonal 61, 52, 43, 34, 52, 16. Di sini bentuknya sebuah diagonal, jumlahnya ada 6. Berarti NA-nya 6, NS-nya 36. Sehingga untuk peluangnya NA per NS sama dengan 6 per 36, sama dengan 1/6. Selanjutnya peluang muncul keduanya berjumlah kurang dari sama dengan 4. Berarti kita cari yang jumlahnya kurang dari sama dengan 4. Berarti 4 masih kita hitung. 31, 22, 13. Kemudian ini kurang dari 4. 1, 2, 2, 1, 1, 1. Berarti ada 6 buah NA-nya. NA-nya 6, kemudian NS-nya 36. Sehingga untuk peluangnya adalah NA per NS sama dengan 6 per 36. Sama dengan 1/6. Kemudian untuk yang D, peluang muncul keduanya berjumlah lebih dari 9. Di sini untuk lebih dari 9, berarti jumlah 9 tidak kita hitung. Berarti yang 63, 54, 45, 36 tidak kita hitung. Berarti yang kita hitung adalah yang jumlahnya 10, 11, dan 12, yaitu 64, 55, 46, 56, 65, dan 66. Jadi jumlahnya pun ini ada 6.
Sehingga NA-nya sama dengan 6, NS-nya sama dengan 36. Sehingga kita peroleh untuk peluangnya sama dengan NA per NS. Sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Selanjutnya untuk contoh yang kelima. Suatu kotak berisi 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng secara acak sekaligus. Tentukan yang pertama, ruang sampelnya. Yang B, peluang terambilnya semuanya kelereng merah. Yang C, peluang terambilnya semuanya kelereng biru. Yang D, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Yang E, peluang terambilnya 2 kelereng biru dan 1 kelereng merah. Kita buat sebuah kotak di sini. Ada kotak, ada terdiri dari 6 kelereng merah, 4 kelereng biru. Kita ambil 3 kelereng bersama-sama, berarti ini termasuk kejadian kombinasi. Yang pertama N-nya 10, R-nya 3, karena kita ambil 3, maka untuk peluang di sini untuk ruang sampelnya adalah NCR 10C3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7. 7 faktorial, 3, 2, 1. Kemudian kita sederhanakan sehingga sisanya di sini adalah 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Di sini angka 10 ini diperoleh dari jumlahnya banyaknya kelereng. Kemudian untuk yang 3 diperoleh dari banyaknya kelereng yang diambil. Seperti itu. Kemudian yang B, peluang terambilnya 3 kelereng merah. Maka di sini kita pastikan merah biru. Merahnya 6. Kenapa kok 6 di sini? Karena jumlah merah itu ada 6. Kemudian 3, kenapa 3? Karena di sini yang diambil adalah kelereng merahnya ada 3. Kemudian 4C0. Ini untuk yang biru 4C0. Kenapa 4C0? Karena 4 di sini adalah jumlah kelereng biru. 0 di sini adalah biru, tidak ada yang terambil. Sehingga kemudian untuk NS-nya sama dengan 10C3 sudah kita cari, hasilnya adalah 120. Kemudian kita cari satu persatu, 6C3, kemudian 4C0. Yang pertama 6C3, 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian kita selesaikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita sederhanakan. Kemudian hasil akhirnya adalah tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. 4C0 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 0 faktorial kali 0 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 1. Sehingga untuk peluang terambil 3 merah 0 biru adalah NA per NS sama dengan 20 kali 1 dibagi dengan 120 sama dengan 1/6. Kemudian yang C, NA-nya merahnya 6C0, birunya 4C3. Karena ini adalah minimal, ini adalah peluang terambil 3 biru, semuanya adalah biru. Sehingga untuk yang merah kita tuliskan 6C0, 6 karena ini banyaknya kelereng merah ada 6. 0 karena ini merah tidak ada yang terambil. Kemudian untuk yang biru 4C3 itu kenapa? Karena untuk yang 4 itu diperoleh dari banyaknya bola kelereng biru. 3 itu diperoleh dari banyaknya kelereng biru yang akan terambil. Sehingga kita peroleh 6C0, 4C3. 6C0 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 0 faktorial, 0 faktorial. Sehingga 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial sama dengan 1. Kita tahu bahwa nilai dari 0 faktorial adalah 1. 4C3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga diperoleh 4 kali 3 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial sama dengan 4. Sehingga kita peroleh untuk peluangannya sama dengan NA per NS sama dengan 1 kali 4 dibagi dengan 120 sama dengan 4 per 120 sama dengan 1/30. Kemudian yang D, dengan cara yang sama, di sini kita mencari, bedanya adalah untuk mencari NA-nya. Untuk yang
keempat D itu adalah peluang terambil 2 merah 1 biru. Kemudian yang E adalah peluang terambil 1 merah 2 biru. Ini kebalikannya. Yang penting dalam menghitung dari peluang dari kelereng dalam kotak ini, kita paham cara mencari NA-nya. Yang pertama 6C2. Kenapa 6C2? Karena 6 ini jumlah kelereng merah. 2 karena yang terambil 2 merah. Biru ini 4C1. 4 jumlah kelereng biru. 1 ini adalah jumlah kelereng biru yang terambil. Kemudian mencari NS-nya sama persis, kemudian hasilnya nanti tinggal kita bagi dengan NS. Nanti silakan dikerjakan untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk yang E ini juga sama, merahnya adalah 6C1. Itu dari mana? Karena 6 jumlah kelereng merah, 1 dari banyaknya kelereng merah yang terambil. Biru dari banyaknya kelereng biru adalah 4, 2 adalah banyaknya kelereng biru yang terambil. Bisa dicoba untuk mengerjakan dengan cara yang sama. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan, kejadian A dinotasikan dengan FHA. Besarnya frekuensi harapan pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian A dengan banyaknya percobaan. Sehingga kita peroleh frekuensi harapannya adalah FHA sama dengan PA kali N. PA adalah peluang kejadian A dikalikan dengan N adalah banyaknya kejadian. Untuk lebih jelas dari materi frekuensi harapan, kita ke contoh berikut ini. Pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 300 kali, tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang B, peluang munculnya mata dadu bernomor 5, yang C, frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 5. Yang pertama untuk ruang sampelnya, karena di sini dadu itu memiliki 6 muka, yaitu angkanya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6. Maka untuk ruang sampelnya ada 6, NS sama dengan 6. Kemudian yang B, peluang munculnya mata dadu bernomor 5. Bernomor 5 itu hanya ada 1 peluang. Maka NA-nya sama dengan 1, NS-nya 6. Maka peluangnya adalah NA per NS sama dengan 1/6. Selanjutnya, frekuensi harapan. Maka untuk ini tinggal kita kalikan aja untuk peluang dikalikan dengan banyaknya lemparan, yaitu peluangnya adalah 1/6 dikalikan dengan banyaknya lemparan adalah 300. Sehingga 1/6 kali 300 sama dengan 50. Contoh yang kedua, peluang seorang anak terkena penyakit polio adalah 0,01. Kemudian dari 8.000 anak, berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio? Nah, di sini kita tinggal menghitung aja. Yang terkena, kemungkinan terkena itu 0,01, ya tinggal kita peluangnya adalah 0,01. Kemudian dikalikan dengan banyaknya anak adalah 8.000. Kemudian kita hitung sehingga kita peroleh 80. Jadi banyaknya terjangkit polio di sini sebanyak 80 anak. Selanjutnya di kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru hasil kombinasi dari beberapa kejadian. Notasi yang digunakan itu seperti huruf N ini adalah irisan, kemudian yang seperti huruf U ini adalah gabungan. Membacanya A irisan B adalah kejadian A dan B. A gabungan B adalah kejadian A atau kejadian B atau keduanya. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA irisan B sama dengan PA cross PB. Kemudian untuk bisa saya tahu kalian memahami apa yang saya sampaikan atau belum, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau bilangan prima. Yang kedua, pada percobaan pelemparan 2 buah mata dadu bersama 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Yang ketiga,
Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam? Yang keempat, suatu kotak berisi 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut diambil 2 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya A, keduanya merah, B, keduanya biru, yang C, keduanya kelereng merah atau kelereng biru. Soal nomor 5, 2 dadu berwarna merah dan biru dilempar secara bersamaan. Berapa peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu merah dan mata dadu 3 pada dadu biru? Yang keenam, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama 1 kali. Berapa peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya bilangan prima pada dadu? Selanjutnya, ini adalah soal-soal tentang peluang kejadian. Soal yang nomor 1, pada percobaan melempar 2 dadu secara sekaligus, peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 atau 11. Yang kedua, 4 mata uang koin dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang munculnya 3 sisi angka adalah. Yang ketiga, dari dalam kantong yang berisi 8 bola merah dan 7 bola kuning akan diambil 2 bola secara acak sekaligus. Peluang terambil bola berbeda warna adalah. Di dalam kantong terdapat 6 bola merah dan 7 bola putih. Jika dari dalam kantong tersebut akan diambil 3 bola sekaligus, peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola putih adalah. Soal yang nomor 5, pada percobaan melempar 3 keping uang logam secara bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 angka adalah. Selanjutnya, untuk mengecek juga kemampuan kalian, silakan dikerjakan soal-soal ujian nasional. Di sini sudah ada pilihan gandanya untuk ngecek, jawabannya kalau ada berarti sudah betul, kalau belum berarti tinggal kalian mencari tahu solusinya. Seorang guru mempunyai 10 kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 10 untuk undian pengerjaan soal. Jika seorang siswa mengambil 1 kartu secara acak, peluang terambil kartu bernomor ganjil adalah. Tinggal dihitung aja pilihan ganjilnya ada berapa. Kemudian NS-nya ada 10, tinggal dibagi aja. Yang nomor 2, seorang guru membuat kartu undian sebanyak 20 buah yang diberi nomor 1 sampai 20 yang akan dipilih oleh siswa yang mendapatkan nomor soal yang harus dikerjakan. Setiap anak diminta mengambil 1 kartu undian secara acak. Peluang seorang siswa memperoleh undian bernomor kelipatan 6 atau bernomor prima adalah. Tinggal dihitung aja yang kelipatan 6 ada berapa, bernomor prima juga ada berapa. Kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 20. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Yang nomor 3, penyakit kolera sedang mewabah di wilayah X yang berpenduduk. Berdasarkan hasil penelitian seorang ahli kesehatan, peluang seorang penduduk wilayah X terjangkit kolera adalah 0,21. Suatu pagi berita di salah satu surat kabar menyatakan bahwa sebanyak lebih dari 30.000 jiwa penduduk wilayah itu terkena kolera. Bagaimana pendapatmu mengenai berita tersebut? Ini tinggal dibuktikannya tinggal dipahami dari masing-masing kalimat yang sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Yang nomor 4. Suatu keluarga ingin memiliki 3 orang anak. Peluang keluarga itu memiliki paling banyak 2 anak